partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada, BIN. Dari intelijen di Polri ada, BIN. Dari intelijen di TNI saya punya, KAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Ya, lalu sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Kami akan membahas dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Mas Ridwan Habib, ini tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi Mas Ridwan. Selamat pagi. Yang kedua ada Bang Henry Satrio, ini analis politik Universitas Paramadina. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sebelum ngobrol berdua, kita lihat terlebih dahulu ini pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD ya mengenai statement dari Presiden Joko Widodo yang akhirnya menimbulkan banyak pro dan juga kontra. Nah ini dia, enggak urusan cawe-cawe itu tidak ada kaitannya. Ini Presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang, itu punya Presiden. Itu penyampaian dari Menko Polhukam Mahfud MD. Bukan urusan cawe-cawe katanya, Ti. Bukan urusan cawe-cawe, tapi banyak juga masyarakat yang berpendapat sedikit mengutip dari koalisi masyarakat sipil bahwa mengatakan sebenarnya data intelijen ini tidak boleh digunakan oleh Presiden untuk kepentingan politiknya. Nah, apakah memang benar ini untuk kepentingan politik atau sebenarnya maksud dan tujuan Pak Presiden menyatakan hal tersebut di depan relawan apa sih? Saya mau ke Mas Ridwan dulu deh. Sebenarnya ini akhirnya membuat pro dan kontra polemik yang ada di masyarakat. Sebenarnya maksud dan tujuan dari Pak Presiden menyatakan hal tersebut apa, Mas? Ya, makasih Ratih dan Bayu. Yang pertama tentu harus kita lihat konteksnya secara utuh. Ya. Bapak Presiden itu bicara selama 24 menit Betul. di acara Seknas Jokowi tanggal 16 September di Hotel Salak di Bogor. Dan dalam waktu 24 menit itu beliau lebih banyak bercerita tentang soal trust, ya, kepemimpinan harus berangkat dari kepercayaan, harus memilih pemimpin yang bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan tentang visi besar pembangunan Indonesia, tentang hilirisasi nikel dan seterusnya. Baru yang terakhir beliau mengingatkan soal Pilpres 2024 yang beliau mengingatkan agar hati-hati dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Dan di situ beliau tegas, gesturnya bahkan beliau menyampaikan, coba nanti dilihat ulang ya Ratih ya. Saya tidak, tangannya 3 kali begini. Artinya beliau tidak menyampaikan nama satu baca pres, satu pun nggak disampaikan. Nah, terkait dengan yang sedang ramai didiskusikan oleh teman-teman masyarakat sipil, tentu saja legal formal kita Undang-Undang 17 tahun 2011 menyatakan bahwa Badan Intelijen Negara memang bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden. Sebagai pengguna, sebagai user, tentu saja beliau berhak dan boleh meminta data. Pada pasal 31 dijelaskan, Bayu, bahwa kewenangan Badan Intelijen Negara itu mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, bahkan sumber daya alam. Itu dijelaskan dengan tegas. Artinya begini, tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang, dan justru di situ Presiden mengingatkan soal netralitas. Dan kemarin beliau juga menyampaikan di Pasar Jatinegara bahwa urusan parpol, urusan capres itu urusan parpol. Tapi bagaimana masyarakat yakin, Mas, bahwa memang data intelijen itu tidak digunakan untuk kepentingan politik Pak Presiden? Bagaimana masyarakat ini meyakini hal tersebut? Tentu begini, Ratih, dalam pasal 27 ada ancaman bagi siapapun yang membuka kerahasiaan data intelijen. Ini ancaman ini berlaku pada siapapun, bahkan terhadap Presiden. Dan saya kira Bapak Presiden tentu saja paham tentang itu. Sehingga data yang masuk, beliau menyatakan bahwa ini sarapan pagi saya tiap hari gitu. Data yang masuk itu hanya untuk konsumsi beliau, hanya untuk pribadi Presiden, dan tidak boleh
sama sekali tidak boleh di-share kepada yang lain karena memang ini privilege presiden. Oke, kalau misalnya tidak boleh di-share gitu Mas Ridwan, Ya. undang-undangnya ada. Gitu. Ya. Tapi apakah ini patut? Karena kan ketika beliau berbicara soal soal data intelijen, spesifik soal parpol, arah Jeroannya parpol begitu Sementara ya. kita tahu suasana kan sekarang sedang tahun politik begitu. Ya. Gimana itu Mas? Ya, kepatutan, asas kepatutan mungkin nanti Bang Hensat pakarnya ya soal komunikasi, etika dan sebagainya. Akan tetapi begini, justru dengan menyampaikan itu secara terbuka, Presiden menunjukkan kepada publik bahwa beliau memang benar-benar netral dan memastikan bahwa intelijen harus netral. Begini Bayu, logikanya, kalau Presiden hendak memanfaatkan, ini jangan dipotong, mohon maaf. Kalau hendak memanfaatkan lembaga intelijen, tentu saja tidak perlu disampaikan secara publik dan beliau tahu bahwa itu live, ada banyak media. Tetapi beliau sampaikan secara terbuka itu menunjukkan bahwa memang asas netralitas itu penting. Dan berkali-kali Bayu, tidak hanya satu kali, beliau mengingatkan kepada semuanya, tidak hanya kepada lembaga intelijen, kepada kami juga di kantor staf presiden bahwa dalam Pilpres 2024, aparatur negara harus netral, tidak boleh berpihak. Oke, soal asas netralitas tadi ya. Iya. Bang Hensat sepakat nggak? Bahwa apa yang disampaikan Presiden itu benar-benar netral, tidak dalam gesturnya bahkan tidak menunjukkan dukungan pada si A, si B, dan si C itu. Nah, ini sih bukan tentang si A, si B, si C. Tapi Ini tentang cerita presiden aja. Tadi kan Ada apa dibilangnya cerita netral. Ini bicara tentang saya akan cawe-cawe. Ini saya punya data intelijen. Ya oke lah dia nggak bagi-bagi. Cuma kan dia tahu gitu. ya. Kan ceritanya udah kemana-mana kalau kita nonton Aki Pagi ya. Kan banyak sekali pengawat-pengawat yang sudah menyampaikan misalnya ada ketua parpol mau ketemu si ini. Gak bisa karena ini gitu ya. Ada ketua parpol mau begini gak bisa karena begini gitu. Jadi partai politik seakan kehilangan kedaulatannya begitu ya Bang ya? Kalau kehilangan kedaulatannya udah dari awal. Sejak Pak Jokowi bilang cawe-cawe kan banyak yang takut. Oke. Nah tapi menurut saya susah gitu kalau kemudian kita menilainya bahwa Pak Jokowi tidak ada kaitannya dengan macam-macam kegiatan politik saat ini. Karena berbagai sequence dia sendiri yang ngomong. Kalau ini sih menurut saya dia bicara ketiga kelompok nih setidaknya. Relawan jelas. Tujuannya apa? Kalau menurut saya tujuan pesan komunikasi yang disampaikan di depan relawan itu, tunggu ya, kan beliau sering bicara tuh ya, jangan buru-buru. Nanti saya kasih tahu nih, jangan pindah buru-buru ke ketum parpol atau capres-capres lain loh. Saya punya nih datanya, tunggu ya, gitu. Terus kemudian ke ketua parpol juga gitu, kan diingetin ini ketum parpol. Saya punya data-data Anda. Emang ketum parpol mau ngapain sekarang Bang? Ya makanya itu emang ketum parpol mau ngapain Pak Presiden gitu kan. Itu pertanyaannya begitu. Saya punya nih data-data Anda. Terus yang ketiga ke rakyat. Saya masih presiden loh. Ya gitu. Maksud saya ini kan fasilitas presiden. Kita kan gak usah kasih tahu juga. Masa presiden mau minta sama Pak BG gitu. Pak BG saya minta data-data ini masa nggak dikasih orang presiden kan? Jadi, maksud saya nggak bisa lebih banyak bobot politiknya di situ ya, Bang? Karena diomongin makanya kita bingung kenapa ya dia omonginnya. Oke. Bener kata Pak Ridwan tadi kan. Sebetulnya kalau nggak diomongin kan itu emang udah jadi haknya gitu. Tapi ini kenapa mesti diomongin? End usernya memang Pak Presiden dari data intelijen itu. Iya, kan kita semua juga udah tahu presiden apa sih yang nggak tahu? Lah presiden mesti tahu semua bahkan kan? Iya. Ada misalnya, itu tapi kalau secara spesifik Bang Hensat ke partai politik mana ada nggak? Mungkin yang oposisi atau memang yang berada dalam internal Pak Jokowi? Saya rasa sih kalau dia bilang begitu ya semuanya punya. Bahkan yang nggak lolos ke Senayan juga dia punya. Maksudnya melemparkan pernyataan tersebut gitu untuk siapa begitu? Ya itu kan tadi saya bilang kan ketiga orang itu. Oke, jadi partai politiknya semua begitu ya? Partai politiknya semua. Kan sebenarnya presiden tahu lah gitu ya. Dan kenapa ini diungkapkan menurut saya ada tentang distribusi kekuasaan juga yang dia tidak ingin, yang belum ingin dibagi gitu. Saya masih presiden ini, saya masih punya datanya semua. Yang paling tegas menurut saya sih ke ketum-ketum parpol, saya punya loh. Oke, analisis Bang Henry Satrio. Emang ada apa sih ketua umum parpol? Nanti kita bahas ya sesaat lagi. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.